Oke, kita sekarang pada kita sudah selesai ini, tapi kita akan buat peta kita ini menjadi peta yang bisa dibaca, peta yang informatif ya. Ini saya hapus sebentar. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan peta ini menjadi sebuah peta yang bisa dibaca. Ini kalau kita lihat ada dua ya, layout view dan data view ya. Nah, untuk membangun ini menjadi sebuah peta, kita membutuhkan peta cetak, kita membutuhkan layout view. Nah, sekarang kita akan tampilkan peta apa yang akan kita buat. Yang pertama mungkin peta kesesuaian ini ya. Nah, untuk membuat ini kita akan masuk ke layout seperti ini ya. Ya, ini layoutnya akan terlihat petanya agak ke kiri. Saya akan pindah buat bentuknya menjadi landscape ya, karena kalau kita lihat ini cenderung landscape ya. Makanya kemudian akan saya buat menjadi landscape. Caranya dengan page and print setup ini ya. Kemudian kita buat menjadi landscape. Nah, ini ya, properties ya. Oh, maaf, ini landscape-nya ada di sini ya. Landscape ya, dia berubah menjadi landscape. Sini sudah landscape ya, kemudian kita oke. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, tapi menjadi tidak sesuai dengan yang kita sebut dengan map extend ya. Maka kita bisa kembali ke sini, kembali ke view, data view, kemudian supaya dia posisinya ada di tengah, kita gunakan full extend ya. Full extend seperti ini, dan kemudian dia akan tampil seperti ini. Nah, supaya posisinya bisa tepat, maka ini kita geser, kita klik sini, kita geser ya. Nah, saya menyarankan ini yang titik-titik, garis titik-titik itu map extend, istilahnya map extend ya. Ini batasnya, dia tidak bakal keluar dari map extend. Nah, kemudian kita masukkan skalanya dan skala yang kita inginkan. Misalnya saya buat 75.000 ya. Oh, maaf terlalu kecil. Skalanya misalnya 25.000, ini kayaknya terlalu besar. Skalanya kira-kira 40 juga ya. Wah, ini masih terpotong. Oh, udahlah, kita bikin 50 aja ya, 50.000. Nah, kurang gede ya. Saya bikin 45. Oke. Ya, ini pas ya. Jadi saya buat pada skala 45.000 ya. Kemudian nanti akan saya beri nama ya, beri
sebagainya dan sebagainya. Oke, yang pertama perlu kita masukkan di sini adalah legendanya, ya. Legendanya di sini saya masukkan legenda. Nah, ini kategori hasil depot 1, ya. Jadi maksudnya di sini ini adalah layer yang ada di sini. Kemudian yang di sini adalah yang kita pilih legendanya yang mau kita masukkan yang mana gitu ya. Saya ada yang lupa, nggak apa-apa ya. Maaf, saya ada yang lupa. Kita belum masukkan beberapa peta yang lain sebagai pelengkap ya. Nah, ini saya akan masukkan beberapa peta sebagai pelengkap. Di sini ada beberapa pilihan ya. Sebentar. Nah, sebagai pelengkap ini ada sungai, batas, admin 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini sebagai pelengkap. Ini akan saya masukkan ya. Akan saya masukkan. Boleh masukin satu-satu atau pakai shift ya. Nah ini sudah masuk semua ya. Saya akan jelaskan masing-masing ya. Yang di batas depot ini isinya adalah batas garis ya, garis batas wilayah yang terdiri dari, sebentar saya tunjukkan, open attribute. Nah ini ya, ada batas kabupaten, dusun, kecamatan, sama kelurahan ya. Jadi kemudian sungai Depok ini isinya sungai. Jalan Depok ini jaringan jalan. Dan kemudian admin Depok ini administrasi. Tapi kalau saya tampilkan kedua-duanya, maka kategori ini akan ketutup. Makanya ini tidak saya gunakan dulu ya. Tetapi yang saya gunakan jaringan jalan dan sungai ya. Makanya batas kita pakai. Sekarang batas kita masukkan ya. Ada berapa pilihan itu ya, kita lihat. Nah, di kategori ini batas, nih yang batas ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, supaya urutannya benar, ini saya balik ya urutannya ya. Kabupaten, kemudian kecamatan, kebablasan. Kecamatan, kemudian kelurahan, baru dusun ya. Nah, ini urutannya kurang lebih seperti itu ya. Kabupaten, kecamatan, kelurahan, dusun. Ini tidak saya tampilkan, atau bolehlah. Kemudian kabupaten kita klik aja. Ini kita klik 2 kali begini. Ya. Nah, kita cari batas. Nah, ini ada boundary ya, ada boundary. Ada boundary nasional, ada boundary state, ada boundary country ya. County negara bagian ya. Nah, coba saya kasih ya, kabupaten pakai yang ini, kecamatan pakai yang ini, kelurahan pakai yang ini. Ya, saya coba. Dusun kayaknya nggak perlu deh ya. Dusun tidak saya pakai ya. Maka yang dusun ini saya no color. Jadi dia ndak ada gambarnya sama sekali, kosong ya. Kemudian kabupaten ini saya pakai boundary nasional ya. Kemudian kecamatan saya pakai boundary state.
Kemudian kelurahan saya pakai boundary county. Oke, ini sudah ada. Kita bisa lihat, nah ini ya, kalau kita lihat sepintas, nih ya, batasnya kelihatan ya. 1, 2, 3, ada 3 batas. Nah, kemudian batas sudah, kemudian ini saya ada yang tampil juga. Oke, enggak ada. Sungai ya, sungai itu biasanya warnanya sungai. Biasanya di sini ada river. Ya, kalau nggak ada kita bikin sendiri. Katakanlah ini ya. Sungainya saya pakai ini aja. Ya, saya oke. Nah, nih warnanya biru ya. Sungai sudah jalan. Nah, tapi jalan sama sungai ini kedudukannya layernya di mana yang di atas ya. Ini harus kita pikirkan juga. Kalau jalan di bawah sungai kok kayaknya nggak mungkin ya. Ya ada, tapi kayaknya selokan ada ya. Nah, ini kita balik nih posisinya. Nah, ini posisinya kita balik. Maaf. Ini harus kita klik dulu list by drawing order ya. Kemudian jalan sama ini kita balik. Nah, sehingga jalannya dulu ya, jalannya dulu. Jalan kita kasih warna ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini jalan. Oke. Kemudian sungai sudah kategori. Nah, baru kategori Depok. Nah, ini ya. Tapi itu warnanya jadi sama ya. Nah, ini kita sesuaikan aja ya. Jadinya yang sesuai kita warnanya kita lebih mudahkan. Hijau yang ini. Kemudian yang belum terrealisasi kuningnya juga kuning yang lebih redup lagi ya. Tidak sesuai kita kasih warna yang seperti ini ya. Oke. Biar lebih soft. Kalau kita lihat seperti ini, wah nih kan lebih bagus ya. Coba saya zoom ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya petanya ya. Ini batasnya terlihat, kemudian nah ini batas nih mengganggu. Ini batasnya harus saya pindah juga nih ya. Kayaknya di bawah sungai. Ya, seperti ini biar kelihatan ya. Oke ya, jadi ini petanya sudah jadi ya. Ini terlalu gelap ya, ini saya kurangi juga ya. Ini warnanya agak pudar saja ya, biar kelihatan. Oke. Nah, saya sudah punya peta yang cukup bagus. Oh, tergeser. Wah, nggak boleh. Saya taruh di tengah. Oke. Zoom to whole page. Nah ya. Nah ini tinggal kita kasih sekarang insert. Ini mainnya di layout ya, di layout view, bukan di data view. Kalau tadi kita banyak bermain di data view, sekarang kita di layout view. Nah, titlenya kita lihat ya, peta kesesuaian rencana dan existing. Nah, misalnya seperti ini ya.
Oke, saya cepat saja, nanti silahkan bermain-main sendiri ya. Ini judulnya, simbolnya kalau mau kita ganti boleh ya. Kita ganti, saya tuh senengnya Arial Nero ya, seperti ini. Iya, ini peta. Oh, nama tempatnya ya, saya lupa. Kok kabupaten kan kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Oke. Salah. Ya, oke. Nah, peta kesesuaian rencana dan existing. Nah, ini saya sudah bisa bikin. Ya. Kemudian orientasi. Nah, ini juga orientasi. Terserah aja mau pakai yang mana ya. Pakai yang ini boleh ya. Orientasi kita taruh di mana? Oh, ini kelihatan ya. Misalnya di sini ya, boleh. Ya. Setelah orientasi kita masukkan legenda ya. Legenda ini kita masukkan saja semuanya ya. Legenda ini Arial Nero, saya kasih legenda, kemudian next. Oke, ini saya biarkan saja. Next, finish ya. Ini keterangannya ya, atau mau di sini bagus di mana ya, terserah aja lah. Ini masih saya edit dulu ya. Ini ada yang perlu, ada yang enggak. Nah, kalau yang tidak perlu saya buang aja ya. Makanya ini saya convert to grafik dulu supaya bisa dipecah. Kemudian ungroup ya. Nah, ini saya nggak perlu, jadi saya buang. Ini juga saya buang. Kemudian dusun karena tidak kita pakai, kita buang ya. Ini juga karena nggak kita pakai, kita buang. Oke. Jalan Depok, oke, ini masih bisa masuk. Ya. Ini saya zoom, saya select ya. Kemudian kategori saya masukkan di sini. Iya. Legenda saya taruh di sini. Wah, ini tulisan batasnya kok gede, kita ganti kecil boleh ya. Misalnya seperti ini. Ini kategorinya juga hanya besar, boleh kita edit ya. Tapi jangan lupa tadi di ungroup dulu ya, supaya. Nah, ini Jalan Depok kok besar, kita ganti ya. Nah, ini saya ungroup dulu ya. Kemudian ini Jalan Depok, kita ganti jalan saja. Kemudian sungai, kita ganti sungai ya. Oke ya. Ini namanya juga sudah oke kayaknya. Ya. Ini
saya grup dulu semuanya biar nggak pisah-pisah ya. Nah, ini sekarang bisa saya masukkan di sini ya. Oke, kita sudah dapat legenda, sudah dapat judul, sudah dapat arah utara. Sekarang kita masukkan skala ya. Skala terserah saja. Saya senang pakai yang ini misalnya. Propertiesnya juga kita sesuaikan. Saya pakai kilometer atau meter aja ya, boleh ya. Kemudian saya taruh di bawah tulisannya ya, below center ya, selesai ya. Ini sudah muncul dia. Oke. Nah ini iya, Pak, panjangan. Oke, saya kurangi boleh ya. Iya, harus bulat nih, saya lebih senang angkanya bulat. Kok jadi jelek ya sebetulnya. Bagus yang pertama kelihatannya. Iya, ini aja. Saya ambil ini, saya taruh di bawah boleh ya, atau out ke pinggir, ketarik, saya undo. Itu kunci, itu undo tuh ya. Ini saya taruh di sini. Oke ya, sudah ada. Sekarang yang belum ada adalah sebenarnya cukup ini ya. Sudah ada. Pembuat, nanti Anda boleh silahkan masukkan di sini pakai insert teks ya, dibuat oleh misalnya, silahkan saja ya, dibuat oleh, mana teksnya hilang ini ya. Oh ini dia, aduh teksnya kecil banget. Nah nih, kita kasih dibuat oleh, nah misalnya seperti ini. Change symbol juga sama. Saya kasih merah, ininya nggak usah besar-besar, narsis ya. Oke, nah, dibuat oleh Barandi misalnya seperti ya. Dah, ini masih banyak. Misalnya masukkan gambar, masukkan dan sebagainya. Ya, sebenarnya bisa masukkan inset juga. Ya, inset ini kita hanya perlu nambah data frame. Ya, jadi kita bikin frame tambahan. Tapi ini saya khawatir nanti lama. Tapi kalau nanti ini sebenarnya ya karena datanya yang saya belum siapkan untuk data frame ya. Oke, mungkin ini yang terkait dengan layout. Satu lagi tambahan ya, kita perlu kasih keterangan koordinat ya. Makanya kita bisa tambahkan koordinat. Di mana tambahkannya? Di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada properties, di sini ada grid ya, ada koordinat sistem ya. Kita mau pakai koordinat yang mana, kemudian gridnya kita buat ya. Nah, gridnya kita buat. Misalnya saya menggunakan garis ya.
meridian dan paralel, atau yang lain misalnya koordinat UTM. Coba saya pakai yang ini ya, boleh. Ini saya lewatkan aja cepat saja ya. Kemudian sebentar, ada yang, nah ini label only aja supaya gambarnya bersih ya. Kemudian nah itu aja lah. Ini kalau kita oke, dia nanti muncul koordinat di sini. Sudah selesai. Dah, peta kita sudah jadi ya. Setelah ini nanti saya akan memberitahu cara untuk peta yang lain ya. Ini sementara saya save ya. Ini saya save. Kita kasih nama JFP misalnya, JFP muda, JFP aja, JFP sesuai ya. Kita save. Oke, ini saya sudah punya. Nanti otomatis di sini akan berubah menjadi JFP. Ya, JFP sesuai.